An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih. Dari Abdurrahman yakni Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara, 5 perkara. Dibangunnya Islam. Apabila 5 perkara ini bisa dijalankan, ya, bisa diamalkan, maka niscaya tidak diragukan lagi Islam seseorang kuat. Ya, Islam seseorang kuat, tangguh, ya, keislamannya, berbobot, berkualitas, asalkan yang 5 ini dijalankan, diamalkan. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengucap syahadat. Dengan mengucap syahadat saja dia sudah menjadi muslim. Coba lihat, saya sering menjadi pemandu, ya, di Islamic Center itu, terutama kalau sholat Jumat. Orang ada yang mau masuk Islam kan kita pandu. Pertama itu yang kita pandu mereka ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang terpenting. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ditambahi lagi kalau mereka notabene bukan orang muslim, ya, ditambahi lagi sebutin apa? Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya, Nabi Isa bukan Tuhan, tapi utusan Allah. Ana abdun ataniyal kitab. Aku ini Abdullah, hambanya Allah, kata Nabi Allah Isa, yang sama seperti para nabi terdahulu akan dibebani atau diamanahkan Al-Quran, ya, kitab, ya, kitab Taurat, kitab Injil berikan kepadanya. Kalau kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Al-Furqan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila sudah berikrar, ini syahadat ini kan ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi di situ maknanya sangat dalam sekali. Kalau sudah berikrar tiada Tuhan selain Allah, berarti maknanya kita harus bersandar kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu adalah esa, ya, Allah itu tempat bersandar. Jadi segala sesuatu keperluan kita komunikasikan dengan Allah, kita ajukan kepada Allah apa saja, mau apa saja. Kalau kita berikrar bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, berarti segala keperluan sehari-hari kita harus melibatkan Allah. Kita mau makan pun bismillahirrahmanirrahim, habisnya alhamdulillah. Kita mau berjalan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Hendak guring bismillahirrahmanirrahim, imbahnya alhamdulillah. Terus melibatkan Allah. Allah ketujuh, ya, Allah ketujuh. Apa saja kita dapat makanan, alhamdulillah. Dapat minum, alhamdulillah. Dapat gawian, alhamdulillah. Selalu melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Karena memang sudah berikrar kita tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi saya betul-betul hanya kepadamu ya Allah bersandar, ya, berharap, meminta, berdoa, memohon.
munajat hanya kepadamu ya Rabb. Makanya apabila ya orang itu mengucap syahadat saja sudah harus kita hormati. Harus kita hormati. Beb, kadang orang mengucap syahadat cuma main-main. Sekalipun main-main, kita tidak tahu main-main atau bujuran. Iya, kan ada orang asyhadu alla, aku hendak mengucap syahadat tapi aku main-main lah. Tidak ada begitu. Dia mengucap aja. Iya, mengucap aja. Ini pernah Rasulullah marah. Ya, marah Rasulullah ketika di satu peperangan, ya, Al-Imam Ali karamallahu wajhah membunuh orang yang sudah mengucap syahadat. Jadi orang ini sudah terpojokkan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi begitu mau ditumbak, ya, dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jangan Malik pura-pura ini. Ini kalau dilepaskan karena aku jalan, dia bisa menikam. Imam Ali nggak ada ampun dah sudah. Sampai beritanya kepada Rasulullah. Dipanggil oleh Rasul di sidang. Di sidang Imam Ali. Ujawab Imam Ali, ya Rasulullah itu kan pura-pura. Karena dia tidak bisa melawan lagi, sudah terpojokan. Kalau ada celah pasti dia akan menyerang saya. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terkepai, apalagi dia sudah habisin dia sudah. Ini mengolok-olok jirnya kan. Nah ini sudah, ini terkepai sudah, apalagi kalau tidak kita habiskan. Ya, ini main-main ya Rasulullah. Apakah kamu tahu kalau dia itu main-main ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Rasulullah. Memang tidak tahu ya Rasulullah. Ya sudah, ya tetap kamu salah. Tetap kamu salah. Tapi orang kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah, dia sudah ikrar Allah sebagai Tuhannya dia. Adapun di belakangnya dia mau main-main, mau bercanda-canda dan lain sebagainya, mengolok-olok, itu urusannya dia dengan Allah. Dia pasti akan kena akibatnya. Tapi ketika di hadapan kita dia tidak mengucap, ingat saya mau mengucap 2 kalimat syahadat, tapi aku nih gagayaan aja. Nah, itu lain lagi. Kada usah udah kamu memang gagayaan. Nggak ada begayaan baca syahadat ya baca syahadat. Nah, itu. Jadi memang tidak bisa. Harus kita percaya. Ya, adapun berikutnya dia main-main maksiat sama Allah, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi biasanya kalau orang non-muslim nih, dia kadang kan ada orang non-muslim ini seperti Nasrani itu, kadang ada yang hafal Quran, baca Fatihah dia bisa. Saya dulu waktu kursus driver, ya pas pemandunya itu ya non-muslim, ada salah satu pertemuan itu. Jadi cerita dia senang saya dengan Islam itu. Jadi ya kita musyawarah lah sambil kita belajar. Akhirnya kata saya, kalau memang situ senang dengan kami Islam, bisa nggak kamu itu mengucap 2 kalimat syahadat? Ya, dia Fatihah bisa, dia baca Quran bisa. Ya ajib kata saya. Coba saya nggak minta macam-macam, 2 kalimat syahadat aja juga bisa baca nggak? Waduh, nggak bisa Pak Haji. Nanti kalau saya mengucapkan itu berarti saya Muslim, kata dia. Tahu nanti saya Muslim. Iya, saya belum siap katanya. La haula wala quwata. Tapi yang lain dia paham dia, karena banyak teman-temannya dia Islam, kata dia. Masya Allah. Cuman untuk mengucap itu saya hafal. Cuman saya nggak mau mengucap, belum waktunya aja. Kalau mengucap nanti saya Muslim. Aduh, lain ini orang. Memang syahadat ini ya kalau dari sisi teksnya kan ya handap aja. Ya, simpel, ringkas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, tapi mengandung makna yang dalam sekali. Oh, luar biasa. Hanya orang beramalan ini saja sudah luar biasa. Beramalan syahadat. Ya, kita alhamdulillah. Ya, setiap hari dan malam berarti ada berapa kali kita syahadat? Setiap sholat tuh 2 kali dikata syahadat. Ya kan? Nah, syahadat harus kali berapa waktu? 5 waktu. Ya, banyak. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, waduh, luar biasa. Setiap hari itu, setiap hari, setiap malam. Jadi ini akan mempertangguh iman kita kepada Allah. Makanya orang kalau sudah sholat, imannya tangguh. Karena diantaranya selalu ada tajdid, ada pembaharuan. Ya, pembaharuan Islam, pembaharuan iman dengan mengucap 2 kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap salat kita ikrar 2 kali dalam satu pelaksanaan salat. Belum ininya, sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya ada syahadat juga itu. Oh ya, kalau nggak sampai syahadat kayak apa itu? Oh ya, nggak sah salatnya. Syahadat ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad kita yakinkan sebagai utusan Allah, delegasinya Allah, duta besarnya Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hak. La yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, hak. Semua perkataannya itu bujur. Makanya mereka itu orang-orang kafir Quraisy saja tahu kalau Rasulullah itu jujur, pandirannya itu betul. Salah satunya statementnya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan berarti tidak yakin dengan Nabi sebagai utusannya Allah. Dia yakin, dia tahu, dia percaya, cuman dia tidak mau berikrar langsung. Kenapa? Pernah ditanya, kamu percaya enggak kalau Muhammad itu utusan Allah? Kau percaya saya? Saya belum pernah menyaksikan dan melihat dia berdusta. Ya, saya percaya. Ya, karena dia jujur. Saya percaya apa yang disampaikannya itu benar. Saya percaya dia sebagai utusannya Tuhan. Percaya dia. Terus kenapa kamu tidak menjadi pengikutnya? Nah, itu kata dia. Bahasa kita sambil garuk-garuk nih, nggak tahu. Nah, itu tuh Pak. Ngalih kalau dikesahkan. Apa ujar Abu Jahal? Ngalih kalau dikesahkan. Bukannya kalau bab tauhid saya percaya dengan beliau, tapi kalau saya ikut kepadanya, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Nanti saya tidak dipakai lagi sama kafir Quraisy. Nanti saya tidak diangkat lagi sebagai pemimpin, sebagai tokoh masyarakat, ya, sebagai orang terpandang. Saya bisa dimiskinkan, saya bisa dimusuhi, saya akan kehilangan pengikut, saya akan kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Karena itu saja. Karena itu. Makanya Abu Jahal setiap ketemu dengan Nabi begini, dia tutup matanya, mukanya dia tutup begini, selalu membuang muka. Bukan berarti kenapa? Ya, kata beliau ketika ditanya, kata dia Abu Jahal, ya, padahal Abu Jahal, waduh, musuh Nabi Muhammad. Sampai mau meninggal, mau mati, sampaikan dengan Muhammad itu, saya musuhnya di dunia dan nanti di akhirat. Wih, ngeri. Sampai begitunya itu. Padahal kalau ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, nggak sanggup begini. Dia tunduk. Kenapa? Kata dia, kalau saya, ya, pandangan saya arahkan ke wajahnya, saya akan tunduk kepadanya. Karena tidak ada wajahnya itu tanda-tanda dusta. Hanya tanda kebenaran yang nampak di wajahnya. Saya pasti akan terhipnotis kalau melihat wajahnya. Nggak sanggup, takut dia. Takut Abu Jahal. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi memang seperti itu. Utusannya Allah bagaimana? Ayyadahu bil mu'jizat. Allah bekali dengan kekuatan, dengan keistimewaan. Ya, dengan kehormatan. Itu Nabi Muhammad. Dijaga, maksum. Terjaga, tidak ada orang yang berani macam-macam dengan Nabi, melainkan Nabi tahu dengan orang tersebut, ya.